Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran coba disiapkan dulu. Untuk pembacaan Al-Quran kali ini kita coba buka semuanya surah Al-Anbiya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Risa, kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Juni, kenapa? Alba. Siapa lagi? 2 orang? Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau menyampaikan tentang pembelajaran dari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu siswa bisa memahami pengertian kalimat. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui dan menyebutkan macam-macam dari kalimat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh dari macam-macam kalimat tadi. Kemudian yang keempatnya, siswa mampu membedakan contoh dari ketiga macam-macam kalimat yang akan dibahas nanti ya. Seperti itu siap? Ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang apa ini? Kalimat. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian dari kalimat itu sendiri. Yaitu apa pengertiannya? Kalimat adalah lafaz yang bentuknya diarti baik satu huruf, 2 huruf atau lebih. Ulangi lagi. Kalimat itu apa? Lafaz yang mempunyai satu huruf, 2 huruf atau lebih. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat biasa disebut dengan kata. Jadi dalam bahasa kalimat, kalau dalam bahasa
melanjutkan mengenai macam-macam kalimat serta nanti contohnya. Ya, untuk pembagian kalimat atau macam-macam kalimat ini terdiri dari berapa ini? Tiga. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, yang ketiga ada huruf. Nah, sekarang yang pertama ya, isim. Isim ini kita sebut dengan kata benda. Nah, pengertiannya adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai waktu. Ya, isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai waktu. Coba ibu mau tanya, arti apa pengertian dari isim? Kalimat yang mempunyai arti dan disertai waktu. Dan tidak disertai waktu. Ya, tepuk tangan untuk Abi. Ya, kemudian yang kedua itu ada fiil. Fiil itu biasa disebut dengan kata kerja. Nah, pengertian dari fiil adalah kalimat yang mempunyai arti dan disertai waktu. Apa coba fiil itu? Kalimat yang mempunyai arti dan disertai waktu. Itu tanya Fania, apa yang maksud dengan fiil? Arti dan disertai waktu. Iya, tepuk tangan untuk Fania. Kemudian yang ketiga ada huruf. Nah, huruf itu biasa disebut dengan kata sambung. Huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Nah, kalimat ini, huruf ini contohnya misal gini. Ketika ibu bilang dan, kalian ngerti nggak dan apa? Tidak. Ketika ibu bilang lalu, ngerti nggak maksudnya? Tidak. Nah, itu adalah kalimat sambung atau huruf. Jadi dia ketika berdiri sendiri tidak mengerti maksudnya apa. Tapi ketika ibu bilang misalnya tuh di atas buku, kalian mengerti? Ya, mengerti. Tapi ketika ibu bilang di atas, kalian mengerti nggak? Nah, mau di atas saja, tidak tahu ya? Ya. Hello. Ya, untuk selanjutnya setelah pengertian dari kalimat, macam-macam kalimat, sekarang ibu mau menjelaskan contoh dari kalimat itu sendiri. Tadi kalimat terbagi berapa bagian? Tiga. Ada apa saja? Nah, contoh ini juga, ini ada contoh dari isim, contoh dari fiil, dan contoh dari huruf. Nah, untuk isim kita supaya gampang menyebutnya kata benda. Jadi apa saja yang berhubungan dengan kata benda disebut dengan isim. Isim contohnya madrasatun sekolah, ustadzun guru. Nah, itu adalah isim. Kemudian yang lain misalnya ibu bilang gisan, itu adalah isim karena merupakan nama orang. Kemudian ini apa ini? Papan tulis, bahasa Arabnya sabu rotun. Itu adalah contoh dari isim. Kemudian yang kedua contoh dari fiil. Nah, di sini fiil itu adalah kalimat yang mempunyai arti dan disertai waktu. Di sini ibu kasih dua contoh. Yang pertama fiil madi yang telah lalu, kemudian yang kedua fiil mudhari yang sedang atau akan berjalan. Di sini kataba artinya telah menulis. Bahasa fiil mudhari'nya yaktubu sedang menulis. Itu adalah merupakan kata kerja. Misalnya membaca, apalagi berjalan, tidur, itu adalah kata kerja atau fiil. Yang ketiga itu adalah huruf. Contoh dari huruf tadi. Jadi dia tidak bisa dipahami maksudnya kecuali bersambung dengan kalimat lain. Sini min dari di dengan. Nah, jadi kita tidak mengerti apabila dia hanya berdiri sendiri saja, tapi kita mengerti apabila digabungkan dengan kalimat lain. Misal dari sekolah, minal madrasati. Seperti itu, mengerti? Ya, hari ini setelah ibu membahas tadi dari pengertian kalimat, macam-macam kalimat, serta contoh kalimat, ada tugas kelompok yang harus dikerjakan ya, siap? Ya. Sebelumnya kita meeting dulu ya. Yuk, kalau ibu bilang pagi, kalian harus ketemu satu kali siap? Berapa coba pagi?
siap satu. Nah sekarang siap satu kali lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah benar. Sekarang ibu baca. Sore, pagi, siang, malam. Anis lakukan semaju. Ayo. Ayo. Ibu hanya mau tanya ya. Aris pembagian dari kalimat ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pintar dulu. Siap lagi. Malam. Ani, ayo. Ani pembagian dari kalimat ada berapa? Yang pertama, kedua, ketiga. Ya, tepuk tangan untuk kami. Siap, fokus lagi. Pagi, siang, sore, malam. Nah, pintar ya. Nah, sekarang yang terakhir ada tugas pembagian kelompok kalian. Kelompok pertama dari Adat sampai Alis, ketuanya Adat. Kemudian kelompok kedua dari Aldi sampai Raihan, ketuanya Aldi. Kelompok 3 ini Adat semua, ketuanya Fania. Yuk, dari sekarang kita buat kelompok semuanya. Ayo. Yuk. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Di sini ibu sudah punya 3 kertas. Di sini ibu sudah menulis ada contoh dari isim, fiil, dan huruf. Tugas kalian membedakan atau memisahkan mana contoh isim, mana contoh fiil, dan mana contoh huruf. Ini untuk kelompok 1 cari contoh isim semuanya ya. Ini kelompok 2 contoh iya. Kemudian ini kelompok 3 contoh huruf. Jadi kalian cukup lingkari saja ya. 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 Iya. Ibu kasih waktu 10 menit. Selamat bekerja. Sudah selesai penjelasannya? Sekarang ibu meminta dari ketua kelompoknya untuk menuliskan di depan ya contoh dari isim, fiil, serta huruf. Coba kelompok 1 Tania, yuk maju. Langsung dituliskan. Kemudian Aldi, contoh dari fiil, ayo. Ada contoh dari huruf. Aldi, ini apa dulu? Ayo ada. Contoh dari huruf. Ini nomor ya? Aldi ngambil nomor. Ada balik. Ini apa nih? Yang teman kelompok kita tulis tadi ya. Yang pertama contoh dari isim daftarun, betul? Betul. Ma'adun, betul? Baitun, betul. Masjidun, Tilmidun, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1 contoh dari isim. Kemudian contoh dari fiil fataha, betul. Yaqra'u, betul. Yalabu, betul. Akala, yusolli, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
lagi. Kemudian